Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kalkulus yang berjudul persamaan dan pertidaksamaan dengan harga mutlak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Maksum Safrul Ihsan, NIM 2214232, kelas IF1C. Oke, langsung saja ke definisi harga mutlak. Harga mutlak adalah bilangan real X, ditulis X didefinisikan dengan X sama dengan plus X atau X plus jika X lebih besar dari 0. Nah, jika lebih besar dari 0, itu maka X-nya plus. Dan min X jika X-nya lebih kecil dari 0. Dan apa saja bentuk-bentuk dari harga mutlak ini? Bentuk yang pertama yaitu bentuk dan penyelesaian kesamaan yang memuat harga mutlak. X sama dengan A, maka X sama dengan A atau X sama dengan min A. Nah, jika kita bertemu dengan soal X sama dengan A, ini tandanya sama dengan, maka penyelesaiannya yaitu terbagi menjadi dua tahap. Tahap A-nya plus dan yang kedua yaitu A-nya min. Dan pada bentuk yang kedua yaitu bentuk dan penyelesaian pertidaksamaan yang memuat harga mutlak. Karena di sini pertidaksamaan, maka lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, untuk yang lebih kecil yaitu penyelesaiannya yaitu min A lebih kecil dari X, lebih kecil dari A. Begitu juga selanjutnya. Nah, kalau yang X lebih besar dari A, maka X lebih besar dari A atau X lebih kecil dari min A. Nah, ini yang X lebih besar dari A ini sama seperti sama dengan karena dia terbagi menjadi dua tahap. Nah, supaya kita lebih paham, mari kita lanjut ke contoh soalnya. Berlanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu mutlak 3x ditambah 2 sama dengan 3. Nah, di sini kita ini bentuk yang ini ya, x sama dengan A. Jadi, jika kita bertemu dengan soal x sama dengan A, maka penyelesaiannya x sama dengan A atau x sama dengan min A. Oke, jadi yang pertama yaitu x sama dengan A. Tahap pertama ini ya, x sama dengan A. Maka 3x ditambah 2 sama dengan 3. Nah, ini x-nya kan ini. X-nya yang 3x plus 2. Dan A-nya ini yang 3 kan. Nah, kalau udah kayak gini, yang 2-nya kita geser ya. 2 kita geser ke kanan, jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. 3x sama dengan 1. Dan akhirnya 3-nya kita geser. Nah, kenapa ini? 3-nya kan di sini plus. Kita geser kan jadi min seharusnya. Dan ini kenapa di bawah? Nah, karena di sini 3 dikali x. Ini nih 3 kali x ya. Kalau perkalian bergeser itu jadi pembagian, jadinya 1 dibagi 3. Nah, kita dapat bentuk yang pertama nih, x sama dengan 1 per 3, bentuk yang pertama. Nah, yang kedua yaitu 3x ditambah 2 sama dengan min 3. Nah, kalau bentuk yang kedua ini, A-nya diminkan seperti di sini ya, bentuknya. Jadi min A, jadi min 3 di sini ya. Nah, lanjut, 2-nya kita geser. Plus 2 kita geser jadi min 2, jadi min 3 dikurang 2 jadinya min 5. Min 5, 3-nya kita geser ke bawah lagi. Nah, karena 3-nya kan dikali X. Perkalian digeser jadi pembagian. Jadi X sama dengan min 5 per 3. Oke, jadi kita peroleh yang soal nomor 1, X sama dengan 1 per 3 atau X sama dengan min 5 per 3. Lanjut ke soal nomor 2. Mutlak 1 dikurang 3x lebih besar dari 4. Nah, ini kita bentuk lebih besar. X lebih besar dari A. Maka, di sini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu X lebih besar dari A atau X lebih kecil dari min A. Nah, oke. 1 dikurang 3x lebih besar dari 4. Jadi satunya kita geser, 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3 dan di sini 3-nya kita geser. Nah, kenapa 3-nya digeser ke bawah? Nah, karena 3 di sini perkalian. 3 dikali X. Nah, jika perkalian digeser, maka menjadi pembagian. Menjadi pembagi. Dan juga sebaliknya, kalau pembagian digeser jadi perkalian. Dan apabila penjumlahan atau plus
plus itu digeser jadi min, dan min digeser jadi plus. Oke, jadi sini 3 per 3 sama dengan 1, X min X lebih besar dari 1. Karena di sini X-nya min, maka X min-nya kita geser ya, kita geser ke kanan. Sudah kita geser ke kanan menjadi min 1, maka tandanya kita balik. Jadi X lebih kecil dari min 1. Nah, ini bentuk yang pertama. Oke, yang kedua yaitu 1 dikurang 3X lebih kecil dari min 4. Nah, di sini kan min A, jadi min 4. Sama aja, satunya kita geser jadi min 1, min 4 kurang 1 sama dengan min 5, 3-nya kita geser ke bawah. Maka karena di sini di sebelah kiri dan sebelah kanannya terdapat min, maka min ini kita hilangkan. Nah, karena di sisi kanan kiri terdapat minnya sama, maka kita hapus dua-duanya ya. Set, udah nggak ada lagi. Dengan syarat tandanya harus dibalik. Jadi X lebih besar dari 5 per 3. Nah, ini dia bentuk panahnya. Bentuk panahnya, pernyataan yang pertama yaitu X lebih kecil dari min 1. Nah, lebih kecil dari min 1. Jika lebih kecil, maka tandanya ke bawah. Nah, sebelah kiri ya. Dan di sini X lebih besar dari 5 per 3. Karena lebih besar, maka tandanya ke atas. Nah, mungkin ragu nih, benar apa enggak nih? Oke, kita buktikan saja ya. X lebih kecil dari min 1. Lebih kecil dari min 1, otomatis min 2 lah ya kan, yang enak ya. Nah, min 2 kita masukkan ke sini nih. Min 2. Jadi 3 dikali min 2. Jadi 3 kali min 2 sama dengan min 6. Jadi 1 dikurang min 6. Nah, dikurang min 6. Karena kurang bertemu min, maka jadi plus. Jadi 1 ditambah 6 sama dengan 7. Jadi 7 lebih besar dari 4. Oke, jadi betul ya. Oke, mantap. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3, mutlak 2 per 3X ditambah 2 lebih besar sama dengan 5. Nah, ini bentuk yang X lebih besar sama dengan A. Maka, X lebih besar sama dengan A, atau X lebih kecil sama dengan min A. Nah, oke, seperti ini. Jadi, X lebih besar sama dengan A, seperti ini. 2-nya kita geser ya. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, lanjut, yang 2 per 3 kita geser. Nah, ini seperti tadi, 2 per 3 ini dikali X. Maka, jika perkalian digeser, maka menjadi pembagian. Nah, ini 3 dibagi 2 per 3. Nah, ini sama kayak 3 dibagi 2 per 3. Nah, pembagian ini bisa kita jadikan perkalian. 3 ini per 1 ya. 3 per 1. Nah, ini nggak usah ditulis tapi nggak apa-apa. Jadi, pembagian ini bisa kita jadikan perkalian dengan syarat dibalik. Yang atas taruh bawah, yang bawah pindah ke atas. Nah, jadi 3 dikali 3 per 2. Nah, kan 3-nya di atas. Jadi langsung saja 3 kali 3 9, jadi 9 per 2. X lebih besar sama dengan 9 per 2. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu X lebih kecil sama dengan min A. Nah, min A jadi min 5 kan. Nah, lanjut tuh, sama seperti tadi, 2-nya kita geser, jadi min 5 dikurang 2 sama dengan min 7. 2 per 3 digeser, sama kayak tadi, sama kayak ini, alurnya kan. Jadinya, min 7 dikali 3 per 2. Min 7 kali 3 sama dengan min 21, jadi min 21 per 2. Nah, jadi sudah kita dapat nih, dapat 2X, X-nya ada 2, yaitu X lebih besar dari 9 per 2, dan kita hitung dulu nih, di antara dua ini mana yang besar dan mana yang kecil. Nah, karena ini min, jadi otomatis yang kecil ini. Nah, kalau yang kecil kita taruh di sebelah kiri, dan yang besar kita taruh di sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri, kita tentukan dulu nih, arahnya panah kemana. Karena yang ini arah panahnya X lebih kecil. Nah, X lebih kecil. Jika lebih kecil, maka arahnya turun ke bawah. Nah, jadi arahnya ke kiri. Dan ini yang selanjutnya, X lebih besar. Jika lebih besar, maka tanda panahnya ke atas atau ke kanan, ke jumlah yang lebih besar.
Oke. Nah, jika lebih kecil, maka tanda kurung biasa ya. Nah, kalau dia lebih kecil sama dengan, maka seperti tanda kurung, tapi yang kotak seperti ini ya. Nah, ini jangan lupa ini harus diingat-ingat ya. Di soal nomor 4 ini kita membahas X lebih kecil dari A. Nah, soalnya yaitu mutlak 2X dikurang 1 lebih kecil dari 2. Nah, untuk bentuknya ini seperti ini. Nggak ada ataunya dia, langsung disatukan ya. Oke, yang pertama yaitu, nah kita tulis seperti ini. Jadi min A, A-nya kan ini yang dua ini. Jadi min A, jadi min 2 lebih kecil dari X. X-nya kan yang ini. X-nya 2X kurang 1. Nah, X-nya 2X kurang 1 ini taruh tengah. Habis itu lebih kecil dari 2. Nah, dari A, jadi A-nya kan 2. Nah, cuman ini ya tinggal sama aja, cuman yang minnya yang minus di sebelah kiri. Nah, kita geser nih selanjutnya. Kan min 1 ini. Min 1 kita geser ke kiri, min satunya juga kita geser ke kanan. Jadi kita geser ke kanan dan ke kiri. Oke, 2 ditambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini min 2 ditambah 1. Jadi sama dengan min 1. Min 1 lebih kecil dari 2X, lebih kecil dari 3, maka selanjutnya yang duanya kita geser. Nah, karena 2X ini 2 dikali X, maka digeser menjadi pembagian. Maka di sini min 1 per 2, dan di sini 3 per 2. Nah, kita ya seperti tadi, yang kecil, karena yang kecil sini min, yang min di sebelah kiri, dan yang besar di sebelah kanan. Nah, di sini kita menentukan arahnya, arah panahnya kemana. Nah, di yang kecil, di sini min 1/2 itu lebih kecil dari X. Nah, dalam artian X ini lebih besar dari min 1/2. Jika X lebih besar dari 1/2, min 1/2 maksudnya, maka arahnya ke atas ya. Karena di sini X lebih besar dari min 1/2. Nah, jadi arahnya ke atas, ke kanan. Dari yang ini arahnya ke kanan, dan yang 3/2 di sini, X lebih kecil dari 3/2. Nah, 3/2 lebih kecil, berarti dia ke kiri. Jadi yang ini arahnya ke kanan, yang ini arahnya ke kiri. Nah, jadi dia di sini yang diarsir. Set, 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 set. Nah, diarsir di tengah sini. Dia yang diambil yang angka di tengah ini yang memenuhi. Lanjut ke soal kelima. Mutlak 3X dikurang 2 lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini yang contoh soal bentuk X lebih kecil sama dengan A. Maka ya sama seperti tadi, langsung disatukan, tidak usah pakai atau. Perbedaannya cuman yang sebelah kiri min A, itu min, A-nya min, kalau yang sebelah kanan A-nya plus. Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Jadi sini min 3 lebih kecil dari 3X dikurang 2 lebih kecil sama dengan 3. Nah, karena di sini kita cari nih yang nggak ada X-nya. 2 kan yang nggak ada X-nya. Jadi 2 ini kita geser ke kanan dan juga ke kiri. Jadi min 3 ditambah 2 jadinya min 1. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, di sini kita geser lagi nih 3-nya. Jadi 3 kita geser ke bawah. Min 1/3 dan 5/3. Oke. Selanjutnya kita tentukan nih tanda panahnya. Oke. Karena di sini yang ini ada min, jadi otomatis yang min yang paling kecil loh. Yang paling kecil. Jadi yang paling kecil kita taruh di sebelah kiri. Nah, jangan lupa nih, ini yang paling penting. Oke, dan yang paling kecil ini X lebih besar dari min 1/3. Nah, X lebih besar dari min 1/3. Kalau lebih besar, maka tandanya ke atas atau ke kanan. Nah, dan yang ini, X lebih kecil dari 5/3. Kalau lebih kecil, maka tandanya ke bawah atau ke arah yang lebih kecil, maka tandanya ke kiri ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa yang diarsir di bagian tengah ini. Di bagian tengah. Jangan sampai lupa ya. Jadi soalnya mutlak 2X/3 ditambah 4 lebih kecil sama dengan 6. Nah, ini contohnya ini bentuk X lebih kecil dari A. Oke, cara penyelesaiannya
sama seperti yang tadi. Nah, cara penyelesaiannya di sini jangan lupa yang sebelah kirimin, sebelah kanan plus ya. Oke, jadi yang 4-nya karena nggak ada X-nya, makanya kita geser yang 4-nya dulu kan, biar mudah. Jadi plus 4 kita geser jadi min 4. Oke, min 6 dikurang 4 maka min 10. Dan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Oke, berlanjut. Ini sama yang saya jelaskan seperti tadi ya. Jadi 2 per 3 ini kita geser. Nah, kalau 2 per 3 ini kita geser, maka ini di bawah jadi pembagian. Sebenarnya ini min 10 per 2 per 3. Nah, karena min 10 per 2 per 3, maka yang lebih mudah kita balik angkanya. Jadi dijadikan perkalian. Oke, kita balik, 3-nya ditaruh atas, 2-nya taruh bawah. Oke, jadi min 10 dikali 3 dibagi 2. Nah, min 10 dikali 3 sama dengan min 30. Min 30 dibagi 2 sama dengan min 15. Nah, dan yang ini 2 dikali 3, 2 kali 3, 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, jadi dapat kita ketahui bahwa min 15 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3. Oke, selanjutnya kita tentukan nih panahnya. Oke, jangan lupa juga yang min di sebelah kiri, yang plus di sebelah kanan ya. Yang kecil sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan. Oke, jadi kalau kita baca di sini, X lebih besar dari min 15. Nah, X lebih besar dari min 15, maka artinya panahnya arahnya ke atas. Nah, yang panah di sini arahnya ke atas atau ke kanan. Dan di sini yang 3, X lebih kecil sama dengan 3. Nah, X lebih kecil sama dengan 3, maka tanda panahnya ke bawah. Ke bawah ya. Oke. Oh, ini sebenarnya itu ya. Tanda kurungnya sebenarnya kotak. Nah, perlu diingat kalau lebih besar atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka kurungnya ini kotak bentuknya. Set persegi kayak itu ya. Oh, ini saya nulis salah nulis saya. Jadi ini kotak. Oke. Jadi yang diarsir yang tengahnya. Oke. Baik, mungkin cukup 6 soal ini yang dapat saya jelaskan. Jadi apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskan atau menjawab soal ini, maka saya mohon kritikannya atau sarannya di kolom komentar ya. Atau dari penjelasan saya ini ada bagian-bagian yang belum paham atau yang sulit dipahami, bisa juga ditanyakan di kolom komentar, maka akan saya jawab nantinya. Oke, baiklah. Saya Muhammad Maksum Safrul Ihsan, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.